Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan membuat suatu tutorial tentang suratul Fatihah. Mudah-mudahan Anda semua menjadi manusia yang lebih baik dan menghargai kepada sesamanya. Para pecinta Suryajadi 99, tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Para pecinta Suryajadi 99, pada kesempatan momen yang sangat berbahagia ini saya akan menerangkan suatu ilmu, tetapi harap maklum karena setiap saya bikin tutorial itu hasil perjalanan saya sendiri. Jadi saya enggak bisa seperti orang yang pinter banyak berbicara gitu, apalagi ya kayak gitu-gitu. Tapi saya ini apa adanya saja. Saya belajar dan saya juga punya guru. Guru saya juga banyak, tidak satu. Maka dari itu, kenapa saya mempublikasikan suatu ilmu? Kata saya, ilmu ini adalah ilmu yang harus memang dipublikasikan biar kita semua sama-sama mengetahui bila mana tetangga kita ada yang kerasukan, tetangga kita ada yang sakit, tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita, entah itu dengan pikiran, entah itu dengan tenaga, dengan kebiasaan kita. Yang penting intinya kita bisa menolong, saling menolong gitu. Dan kita tidak mau mengucapkan dengan kata-kata, sepinter apapun kata-kata kita, kalau nggak ada bukti ngapain. Yang penting zaman sekarang ini adalah zaman kebuktian. Dan saya melakukan yang akan saya uraikan sekarang ini buat Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu keberkahan kepada Anda. Mudah-mudahan Allah berikan suatu karomah kepada Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu ilmu yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Banyak sekali orang-orang yang pintar dalam berbicara, berdialog, bahkan arahnya juga sangat meyakinkan. Tetapi kadang-kadang kita lupa, apakah orang itu yang harus kita percayai? Memang kita harus percaya, tetapi kita itu juga punya filter, kita itu punya saringan. Apa yang ia ucapkan itu sudah menentang apa enggak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajarilah ilmu itu. Kita tidak usah membangga-banggakan dengan suatu kebiasaan kita, tetapi kita coba, kita belajar berapa tahun. Bagaimana pelajaran kita? Bagaimana ilmu kita? Bagaimana kebiasaan kita? Bagaimana kedewasaan kita? Bagaimana memikirkan orang lain yang membutuhkan?
Apakah hanya untuk perut sendiri atau sebaliknya? Bila mana tetangga kita terkena suatu penyakit, hati kita bagaimana? Kalau kita mempunyai suatu kebiasaan, maka kita tolonglah dia. Jangan mengharap kita akan dikasih oleh dia, tetapi kitalah yang mengasih kepada dia. Insya Allah ilmu itu akan berkah. Kalau tujuannya seperti itu, Allah akan berikan suatu ilmu yang tidak engkau ketahui sama sekali. Tetapi alhamdulillah, semenjak saya muda, udah hampir ribuan orang, alhamdulillah, saya tidak pernah meminta bayaran apapun. Dan alhamdulillah hanya bayarnya, maukah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun dia itu sudah Islam, tetapi kita syahadatkan mungkin karena perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diketahuinya sehingga mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama saya bergelut di dunia ini, tetapi saya bukan marketing, bukan ahli pandai berbicara. Saya hanya perlunya kenyataan. Sudah berapa desa yang saya jambangi, sudah berapa orang yang tahu dengan wajah saya. Silakan, apakah saya pernah meminta suatu bayaran? Bersodakolah, gemarlah bersodako. Insya Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi tujuan pertama, bila mana kita ingin menjadi ahli pengobatan, janganlah kita mengharapkan suatu imbalan. Ikhlaskan kepada Allah, dan bila mana Dia memberi kita, dan mungkin karena sangat ini ya, nggak bisa menolaknya, maka pemberiannya kita berikan kepada janda-janda tua, orang-orang jempo yang tidak mampu, anak yatim yang harus kita perlu sandungi. Itu sebenarnya yang harus kita pahamkan. Jadi saya akan menyerahkan suatu zikir atau suatu pembacaan Al-Fatihah kepada Anda, dan cara-caranya kita gabungkan dengan energi yang ada di dalam kita. Insya Allah penyakit apapun akan hilang, penyakit apapun akan sembuh. Saya telah diberikan suatu ijazah oleh guru saya, mursyid saya. Beliau kealimannya luar biasa, pengikutnya sangat luar biasa. Beliau mengijazahkan kepada saya suatu bacaan. Apa yang dibaca? Suratul Fatihah. Setiap malam kita membaca 41 kali Suratul Fatihah. Selalu saya baca dan baca dan baca. Karena apa? Karena Suratul Fatihah adalah ibunya kitab, umul kitab. Kita baca terus, membaca Al-Fatihah berulang-ulang kali. Di tengah malam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca 41 kali. Maka dari itu perbanyaklah membaca Suratul Fatihah. Bila mana Anda menginginkan suatu ilmu dan yang sebenar-benarnya ilmu, maka bacalah, mudawamakan, istiqomahkan. Maka bacaan itu akan membuahkan suatu berkah yang tidak engkau sangka-sangka. Maka dari itu, untuk kali ini saya akan memberikan suatu ilmu, dan alhamdulillah saya sudah diijazah
dan saya melakukan sampai sekarang dan tidak lepas sama sekali dengan bacaan itu, dan saya nggak pamer sama sekali. Sebelum kita menjadi ahli pengobatan, maka carilah dulu pekerjaan. Punyailah dulu pekerjaan, punyai bisnis apapun. Itu wejangan dari guru-guru saya. Jadi alhamdulillah para pemirsa Surijadi 99, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi seorang yang amanah, dan saya akan serahkan walaupun video ini di YouTube. Mudah-mudahan bisa mudawama, karena amalan ini memang fitunya wal akhirah dan kita tidak salah. Dengan bacaan ini mudah-mudahan kita semua menjadi ahli dalam bidang yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu bidangnya, nggak tahu. Yang penting kita hanya berusaha. Dan ini adalah suatu pengalaman. Jadi saya nggak pandai berbicara gitu. Jadi bila mana Anda semua menginginkan ilmu ini, saya akan berikan ilmu ini kepada Anda. Saya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah suatu keberkahan, suatu karomah, suatu keberkahan suratul Fatihah kepada orang yang mengamalkan ilmu ini. Dan jadikanlah ilmu ini adalah ilmu yang Engkau ridhoi, dan saya ikhlas dalam hati untuk menyerahkan kepada Anda semua bagi siapapun yang mau melaksanakannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah ilmu yang pernah saya jununi selama 30 tahun. Silakan bila mana Anda ingin melakukan. Dan bagaimana caranya untuk mengobati biar penyakit medis dan non medis. Kalau di tetangga kita ada orang yang sakit, misalkan lumpuh, misalkan pendengarnya tidak mendengar atau apapun sejenisnya, maka awalilah tahan nafas, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, apapun sholawatnya silakan. Terus tahan nafas membaca Al-Fatihah. Begitu di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta sama Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu, hamba minta kesembuhan untuk si A. Sebutkan nama si A bin siapa, atau kalau perempuan binti, kalau laki-laki bin silakan. Terus kita minta lagi sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan si A penyakitnya dihilangkan dan sembuh total. Langsung kita bilang kontan, amin. Terus tiupkan di air yang sudah disediakan di gelas, kayak gitu caranya. Setelah itu, atau di akhir ayat, maksudnya begitu, walau dolin, kita minta seperti itu tadi kontan ya, kita tiupkan seperti itu. Ada yang Anda tidak ketahui. Anda semisal ingin meniupkan, mintalah kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan
Jadi bersamaan kita meniupkan, kita tahan nafas, di dalam pikiran kita Allah berikan suatu cahaya, cahaya masuk ke dalam diri kita, dan cahaya itu masuk di dalam gelas itu. Kalau penyakitnya enggak berat, 7 kali kita membaca seperti itu berulang-ulang. Kalau berat, 40 kali. Lebih banyak, Masya Allah, lebih sempurna. Itu dulu yang pernah saya lakukan. Jadi antara energi dan suratul Fatihah itu digabungkan. Contoh, bila mana ada orang yang kerasukan, kita baca di dalam hati suratul Fatihah, kita baca tahan nafas, lalu kita matanya dipejamkan. Bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan suatu cahaya kepada kita, dan cahaya itu masuk di dalam tangan kita, seolah-olah cahaya itu masuk. Bayangkan terus sampai ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh keseluruhan, kita pusatkan energi pikiran kita, fokuskan ke energi ini, ke tangan. Lalu kita tempelkan kepada orang yang sedang kerasukan ataupun apapun. Insya Allah dia akan sembuh. Dan lalu kita bacakan seperti itu suratul Fatihah, kita minumkan biar hilang semua. Jangan sampai ininya hilang, nah ininya ada lagi, kayak gitu. Sebenarnya ini cara yang paling gampang. Jadi coba kita bayangkan, tapi tahan napas. Allah memberikan suatu cahaya kepada kita, dan cahaya itu masuk ke tangan kita. Lalu tangan kita tempelkan kepada orang yang sakit. Insya Allah orang itu akan sembuh penyakitnya seperti sedia kala. Itulah cara yang selama ini saya lakukan. Yang lebih menarik lagi, saya ini belajar dari perjalanan saya. Setiap orang itu mau berobat atau saya obati dengan ridho Allah, jadi tiba-tiba itu ada timbul dalam hati harus caranya seperti itu. Jadi ini adalah pengalaman saya, ya seperti itu. Jadi kita lihat dulu penyakitnya gimana dan solusinya gimana. Insya Allah dengan cara itu dia akan sembuh. Tetapi ingat, medis harus ada juga. Tetapi bila mana Anda sudah tahu dengan cara ini, mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan sendiri. Bukan buat ini saja. Yang penting pikiran kita terfokus dalam lingkaran salah satu bentuk apapun, dan kita membaca tahan napas syukur-syukur 7 kali, lalu kita tiupkan ke air dan doanya seperti itu. Insya Allah orang yang terkena santet, sihir apapun akan sembuh. Bahkan kalau kita membaca suratul Fatihah yang sudah dimudawamakan, maka orang yang terkena sihir, orang yang kerasukan, dia akan sembuh seketika karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kita sudah memudawamakan, insya Allah akan tahu sendiri reaksinya bagaimana. Saya sudah dapat ilmu gemblengan-gemblengan ya sekitar segini kalau dibukukan. Saya dapat dari ilmu instan. Maaf, saya belajar dari instan dan pakai mahar. Mungkin Anda tahu maharnya mungkin banyak sekali gitu. Tetapi alhamdulillah saya selama ini, bila mana saya terfokus dan menyentuh seperti itu, alhamdulillah orang itu kok bisa sembuh gitu. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu pembelajaran dari itu. Saya itu gurunya belajar terus menerus perjalanan saya sendiri gitu.
Jadi tidak ada guru yang harus gini nanti gini. Enggak. Ini adalah perjalanan saya yang sebenar-benarnya seperti ini. Jadi saya berguru banyak, tetapi cara-caranya ini belum dikasih tahu semua. Jadi alangkah baiknya belajar kepada guru yang mengerti tentang ilmu ini, tetapi lebih baik lagi perjalanan dari perjalanan kita. Kenapa? Karena kita paham nantinya gitu. Nah, kenapa saya tidak dibikin buku? Saya bikin banyak sekali. Bahkan saya punya amalan juga. Aduh, ya masya Allah gitu. Saya suka mencari ilmu-ilmu. Jadi para pemirsa Surya Jadi 99, dan coba saja kalau Anda sudah mengamalkan 7 suratul Al-Fatihah dan si Anqoi pernapasan, insya Allah tubuh kita akan sehat, akan bugar. Coba kita arahkan, dan kita tahan napas di tempat-tempat manapun. Nanti kita akan tahu ternyata ada energi lain yang terasa di tangan kita. Nanti kamu akan tahu energi jin itu seperti apa. Dan ini adalah perjalanan saya sendiri, seperti itu caranya sampai sekarang. Dan bila mana Anda suka sama cara-cara saya, silakan, saya ikhlas, saya ridho. Jadi bila mana Anda ahli dalam bidang spiritual, ahli dalam bidang pengobatan medis maupun medis, alhamdulillah, bersyukur saya. Mudah-mudahan Anda menjadi ahli dan sisihkan uang 2,5% buat infak dan bersedekah dikala kita dalam keadaan punya kelebihan ataupun tidak punya kelebihan. Kita bersedekah. Karena banyak sekali rintangan orang bersedekah itu, ada suatu halangannya sehingga kita tidak mau untuk bersedekah. Jadi mintalah sama Allah biar kita dipermudah dalam urusan apapun. Para pecinta Surya Jadi 99, alhamdulillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Dan saya bukan ahli untuk berbicara atau berdiskusi, saya apa adanya. Dari dulu saya belajar ilmu apapun, baik entah itu dari sosial media atau apapun, itu semenjak saya ya sekitar umur masih kecil lah gitu, itu sudah menjalani ilmu. Dan mungkin saya ingin mempublikasikan kepada Anda, ingin berbagi kepada Anda, karena tujuan saya hanya untuk berbagi. Dan karena memang alhamdulillah murid-murid saya juga sudah banyak sekali yang ini ya bisa mengobati. Dan mungkin saya juga terlalu vulgar untuk memberikan ilmu dan cara-caranya gitu. Mudah-mudahan Anda semua dengan cara ini Anda menjadi ahli mengobati orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu keberkahan kepada kita semua. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, caranya seperti itu. Jadi yang penting kita itu melakukan olah pernapasan dulu, lalu kita membaca suratul Fatihah dikala ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan wa'atu waladulin, kita membaca doa dan terfokus keseluruhannya. Insya Allah energi itu akan masuk ke air tersebut, atau orang yang kerasukan kita pegang saja itu jempol, kalau bahasa saya itu jempol, ya jempol kaki atau tangan atau kemanapun, atau kita membaca 3 kali Al-Fatihah, tahan napas, dan
kita minta sama Allah diberikan suatu cahaya Allah, kita sebarkan ke dalam sorban kita, maka sabarkan saja kepada orang yang kerasukan, insya Allah dia akan kesakitan seperti itu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.